wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, para hujjaj, hadirin jamaah musholla al-falah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur dan selalu dalam limpahan rahmat nikmat. Mari kita awali pengajian kita ini dengan baca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan hudiyah wa nuqaddimu ali habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal mufassirin wal muhaddithin wal musannifin wa ila ruhi jami'il malaikatil muqarrabin summa ila arwahi awliya'il mutaqaddimin susun ila ruhi sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu khususan ila musannifi hadzal kitab Fathul Qarib mujib syaril bayyuri summa ila arwahi ulama'i wa awliya'i hadhihi al-qaryah wa usulihim wa furu'ihim qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina wa karamamatihim summa ila ruhi jami'i ahli al-qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan abana wa ummatina wa ajdadina wa jaddadina wa la khususan ila ruh ila arwah jami'i keluarga besar majelis ta'lim musalla al-falah. Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara daraihahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun wa syara'itu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'a. Kita udah selesai membahas tentang sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sholat tahajud, sholat duha, dan sholat tarawih. Itu ya. Sekarang lanjutannya. Syarat-syarat sholat qabla dukhuli fiha, sebelum masuk melaksanakan sholat.
khamsatu asya'a, itu ada 5. Wasyurutu jam'u syartin wa huwa lughatan al-alamatu wa syar'an ma tatawaqqafu si'atu sholati alaihi wa laysa juz'an minha. Wa kharaja bihadzal qayyidi ar-ruknu fa innahu juz'un minas sholati. Syarat menurut logat, menurut bahasa, kalau orang sekarang bilang menurut etimologi, adalah al-alamatu, alamat, tetenger, tanda. Syarat menurut bahasa. Wa syar'an, sedangkan menurut syariat agama, istilah fikih, ma tatawaqqafu si'atu sholati alaihi wa laysa juz'an minha, sesuatu yang menjadi kelengkapan sahnya sholat, tetapi dia bukan merupakan bagian dari sholat. Jadi kalau sesuatu itu enggak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Sementara dia sendiri bukan merupakan bagian dari sholat, itu namanya syarat. Ntar kita bahas satu-satu, dipahami dulu. Bukan bagian dari sholat. Di sholat nggak ada, kita nggak kerjain sama sekali. Ketika kita lagi sholat tuh nggak ada. Tapi kalau sesuatu itu tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu bagaimana nanti kita jelas, contohnya aja langsung. Wa kharaja bi hadzal qayyidi ar-ruknu fa innahu juz'un minas sholati. Berbeda dengan syarat, yaitu rukun. Kalau rukun memang bagian dari sholat. Rukun apa contohnya? Ruku, orang sholat ya ada rukunya. Itidal, orang sholat ada itidalnya. Sujud, orang sholat ada sujudnya. Maka rukun termasuk bagian dari memang sholat itu sendiri. Tapi kalau syarat nggak ada dalam sholat itu nggak ada. Tapi kalau syaratnya tidak kita kerjakan, sholatnya tidak sah. Walhasil, syarat itu pekerjaan yang kita lakukan di luar sholat. Tapi kalau tidak dikerjakan, sholatnya tidak sah. Rukun memang adanya di dalam sholat, seperti ruku, itidal, sujud, tahiyat, itu namanya rukun. Baca Fatihah, salam, itu rukun. Apa contohnya? Asyaratul awal, syarat yang pertama, taharatul a'dha'i minal hadasi, ay al asghari wal akbari indal qudrati. Amma faqidu tahuraini fa sholatuhu shahihatun ma'a wujubil i'adati alaihi. Syarat yang pertama itu suci anggota badannya dari hadas. Hadas kecil atau hadas besar. Orang yang hadas kecil itu kan diharuskan wudu, ya. Nah, wudu itu nggak ada dalam sholat. Tapi kalau kita tidak wudu, sholatnya nggak sah. Nah, mulai paham ini. Ada nggak orang sholat wudu? Nggak ada. Masa lagi sholat wudu? Nggak ada. Tapi kalau kita tidak wudu, sholatnya tidak sah. Itu namanya syarat. Di luar sholat, tapi jika tidak dilakukan, maka sholatnya tidak sah. Ma tatawaqqafu alaihi si'atu sholati. Kalau hadas besar, mandi, nggak ada orang sholat mandi. Lagi sholat mandi itu buat ya nggak ada. Tapi kalau orang hadas besar terus sholat kagak mandi dulu, kagak sah. Nah, itu namanya syarat. Indal qudrati, kalau memungkinkan, kalau mampu. Bagaimana kalau mampu? Ya mandi ya ada airnya, wudu ya ada airnya. Kalau nggak ada ya tayamum.
Kalau kagak ada juga, nah itu namanya fakidut toghuroin. Fakidut toghuroin itu orang yang tidak bisa bersuci dengan alat bersuci. Tidak ada air, tidak ada debu misalnya. Contoh di pesawat. Contoh di pesawat. Pesawat. Sholat di pesawat. Wudhu tidak boleh, dilarang keras karena bisa menyebabkan konsleting pesawat. Nah, itu bisa mengancam nyawa. Mau tayamum ya nyari debu di mana? Pesawat tuh bersihnya luar biasa. Itu namanya fakidut tauhurain. Orang yang tidak bisa bersuci dengan air ataupun debu dua. Kalau begitu bagaimana? Fasolatuhu shahihatun. Maka sholatnya sah. Tetapi ma'awujubil i'adati alaihi. Dia tetap wajib i'adah. Wajib mengulang. Sholatnya sah kok. Mengulang. Ya karena tidak menetapi syarat. Kagak wudhu, tidak tayamum. Nah terus apa gunanya dihukumi sah? Kalau udah sah ya sudah. Kenapa harus mengulang? Beda. Sah itu artinya begini. Kalau yang sholat itu nggak ada umur, dia belum i'adah, belum mengulang sholatnya. Nauzubillah min dzalik, naik pesawat, pesawatnya kecelakaan. Dan dia termasuk orang yang meninggal dunia. Dia sudah sholat, kagak wudhu, kagak tayamum. Itu di hadapan Allah udah nggak dituntut lagi. Nah, itu untungnya. Itu sahnya begitu. Kalau orang-orang yang kagak sholat, walaupun fakidut tauhuraini, dia tetap dituntut. Kenapa kok nggak mau sholat? Ya, tidak ada air ya Allah, tidak ada debu di pesawat. Ya, kamu sholat saja. Itu namanya fakidut tauhurain. Tuh, gitu, paham? Jelas ya? Tapi kalau kita selamat, bisa mendarat dengan baik, ya kita sholat ngulang. Sholatnya itu diulang. Sholat diulang yang tadi. Karena bisa melakukan pengulangan. Wa ta'aratun najasi. Yang kedua adalah suci dari najis. Alladzi la yufa'anhu fi saubin wa badanin wa makanin. Dia suci dari najis itu najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak ma'fuun anhu. Berbeda kalau najis itu najis yang dimaafkan. Contoh apa najis yang dimaafkan itu? Darah yang sedikit nempel di baju, darah nyamuk. Nyamuk mati di baju gara-gara ditepok, ada darahnya najis. Tapi karena sedikit dimaafkan. Bisulan, bisul di sikut, Allah cerot, lagi takbir, Allah cerot pecah. Terus bisulnya itu bercampur keringat, jadi kemana-mana ya. Bisul udah udah keluar darah, cairan kecampur sama keringat lagi, ngayap jadinya, kena baju, kena tangannya, itu dimaafkan, sholatnya tetap sah karena bighairi fi'lihi, bukan sebab perbuatan sendiri. Beda kalau bisulnya dipencet lagi, sholat mencetin bisul, nah itu lain lagi, itu batal. Itu namanya bifi'lihi, kesengajaan mengeluarkan apa? Darah, tidak boleh. Kalau najisnya tidak dimaafkan, di pakaian, di badan, di tempat kita sholat, tidak boleh. Walaupun najis itu tidak bergerak dengan geraknya orang yang sholat. Misal contoh, bapak itu sholat pakai sarung, terus sarungnya itu diikat tali
Ada yang iseng, ada tali, panjang talinya, sholatnya di dalam, sholat panjang. Di ujung sana ada bangkai tikus. Itu kan Bapak nggak, ketika bergerak bangkai tikusnya nggak ikut gerak. Kenapa? Karena talinya panjang. Beda kalau diikatnya gantung di sarung, dia gerak ya pasti ikut gerak. Ini enggak. Sholat, sarungnya diikat tali, di ujung tali ada bangkainya. Ketika Bapak sujud, bangkainya ikut keangkat apa kagak? Kagak, nggak mungkin. Kalau nggak percaya praktekin aja. Praktekin. Jadi jangan dibayangin. Dipraktekin aja langsung. Nah, itu kan pakai sarung semua. Diikat ujung sarungnya, terus Bapak sholat di sini, itu bangkainya taruh situ tuh, di ujung tuh. Bapak ruku, Bapak iktidal, Bapak sujud. Kira-kira ketika Bapak bangun tuh bangkainya ikut bangun apa enggak? Nggak bakalan, karena talinya panjang. Itu tetap batal. Tetap batal. Kenapa? Karena terkonek nyambung antara tali yang ujungnya diikat bangkai dengan ujungnya diikat sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tali apa ini? Begitu ditarik, ya Allah, iseng amat, ada bangkai tikus. Sholatnya diulang, copot talinya, sholat lagi. Termasuk sholat di atas tanah kuburan, itu tidak dimaafkan najisnya. Banyak yang nanya, kenapa sih tanah kuburan itu kok dihukumi najis? Kan bangkai manusia suci. Yang menjadikan tanah kuburan itu bukan bangkai manusianya, bukan. Tapi nanah sama darah. Orang dikuburin itu kan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu kan melembung. Itu gas isinya. Lama-lama pecah. Juas keluarnya apa? Nanah mendarah, bau. Nah, itu bangkai, baunya karena itu bau banget. Nah, itu najis. Jangan lagi dia udah mati, dia masih hidup aja, yang namanya nanah mendarah najis. Nah, terus nanah mendarah aja nyampur sama apa? Tanah kuburan. Jadi tanah kuburan dihukumi najis karena sudah bercampur dengan nanah dan darah. Najis. Kalau jenazahnya baru mati, di atas balai kita pegang gitu, tangannya atau mukanya, usap-usap, nggak apa-apa, itu tidak najis, nggak najis. Dalilnya Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan keturunan Nabi Adam. Nah, suci dari najis yang tidak dimaafkan, bajunya, wabadanin, badannya. Mau sholat, udah nyampe depan musola diberakin burung dara, cerot bagian tangan, batal nggak wudunya? Kagak, nggak batal. Orang kena najis itu tidak batal wudunya, cuma wajib dibersihin. Cara bersihinnya ambil tisu, comot, buang. Ambil topo, jangan pakai sarung ya, sarungnya kena lagi. Nah, sapu tangan boleh. Nah, habis dipakai sapu tangannya kantongin sama baik. Habis pakai bersihin sapu tangannya buang. Sayang guru, taruh soal di pagar. Tapi jangan juga dipeperi di tembok musola, jangan. Ya, boleh, itu kebangetan. Nah, udah kita lap, kotorannya udah hilang, udah bersih, baru kita ke kamar mandi, tinggal dicuci bagian yang kena najis itu tadi. Jangan langsung disiram. Kalau langsung disiram kemana-mana ya malah nggak bisa suci. Sebab najisnya ampar-amparan, menyebar kemana-mana. Paham ya? Jelas ya? Dulu itu ada seorang namanya Zulkhuwaisirah. Namanya Zulkhuwaisirah. Itu kencing di dalam masjid. Masya Allah, kencing di masjid. Terus sama Umar mau dia hajar. Ini kok orang
Punya otak lo kagak nih, kencing kok di dalam, masih di dalam. Enak tempeleng aja sekalian. Sama Nabi dilarang, jangan, biarin aja. Biar dia kencingnya habis dulu. Masya Allah. Hati Rasulullah lembut yang luar biasa, biarin. Udah selesai, dipanggil orangnya. Kenapa kamu kencing di masjid? Nah, saya kagak tahu ya Rasul. Kalau kagak boleh, ya nggak boleh kencing di masjid. Kamu kena denda. Dendanya apa ya Rasul? Ya bersihin bekas kencingmu itu sampai benar-benar bersih. Nah, dibersihin. Beres nggak? Beres. Terus Umar nanya, kenapa saya nggak boleh marahin Rasul? Kurang ajar banget kencing di masjid. Saya kagak boleh ngomelin. Mar, kalau kamu ngomelin itu ada dua sebab dampak negatifnya. Dampak negatif pertama, karena kamu marahi, dia kencingnya langsung di stop. Sep, padahal masih pengen kencing, masih pengen keluar, tapi di stop gara-gara di marah-marahin. Itu bisa nyimbulin penyakit, minimal ISK, apa ya ISK? Infeksi saluran kemih. Kalau ISK-nya udah menyebar bisa penyakit kanker kemih. Kalau udah menyebar bisa kena gagal ginjal, bahaya. Nanti orang sakit gara-gara perbuatanmu. Orang lagi kencing digentak-gentak, kencingnya langsung di stop, set, jadi penyakit. Yang kedua, ketika kamu bentak, dia lari, takut. Padahal dia masih kencing lari, najisnya kemana-mana. Bersihinnya bagaimana? Susah. Itulah hebatnya Nabi. Kita nggak bisa punya pikiran kayak gitu, karena begitu kita ngelihat langsung marah, langsung emosi. Kita ini dominan pakai otak kiri, nggak salah. Dominan pakai otak kiri itu kita. Kalau otak kiri itu cenderung 5 tambah 5 atau 10 gitu. Tapi kalau otak kanan 10 itu berapa? Itu otak kanan. 5 tambah 5, 7 tambah 3, 8 tambah 2 itu namanya otak kanan. Kalau otak kiri ya 5 tambah 5, 10. Tapi kalau otak kanan 10 itu dari berapa? Dari banyak. Jadi gak cuma satu. Bapak saya tanya dah, apa gunanya air? Manfaatnya air apa? Jawab aja, jawab. Manfaatnya air apa? Minum, terus nyuci, terus mandi, terus wudu, terus apalagi cebok, ya. Nah, itu kita pakai otak kiri semua. Kalau otak kanan, apa manfaatnya air? Bikin rumah. Bikin rumah, enggak, saya enggak nanya itu. Definisi air, manfaatnya. Kalau air buat bikin rumah, emang aduk semen sama pasir kagak pakai air? Bisa nggak semen sama pasir nyatu kalau nggak ada airnya? Nggak bakal kita pikirkan itu, ya toh? Nggak bakalan kita mikirin fungsinya air bakal bikin rumah. Coba pikirin, ada nggak orang bangun musola, bangun rumah, bangun masjid kagak pakai air? Kagak ada. Mau semennya bagaimana juga tetap aja nyampurin air. Masang batanya bisa sekarang pakai lem, kagak pakai air. Emang bikin lem kagak pakai air? Kagak, saya pakai getah, atau pakai nasi. Bismillah, kayak Sunan Kudus gitu. Pakai kuning telur, itu kagak pakai air. Ntar melester, tetap aja air juga. Titik. Jadi orang yang badannya terkena najis itu tidak batal wudunya, cuma dibersihkan. Yang ketiga, apa yang kedua? Yang kedua satrul aurati, menutup urat. Aurat, bau pak. Jangan dipegang kecoa itu bau.
biarin aja dia lewat. Nah, biarin dong, malah marahin saya, mau ikut ngaji dia. Wasatrul aurati, dia nutupin aurat. Itu pun indal kudrati, ketika dia mampu. Walau kana syakhsu khalian fi zulmatin, walaupun dia sholatnya sendirian di dalam kamar dan digelap-gelapin, tetap wajib nutupin aurat. Aurat calang laki-laki mabaina wabaina, antara pusar sama dengkul. Ya itu minimal yang wajib ditutupin. Minimal itu. Kalau ini kan cakep semua, rapi semua. Yang pakai sarung, pakai kain, pakai celana, ya boleh-boleh saja. Boleh, gak apa-apa, nutupin aurat. Jangan pakai mukena aja ya. Ngapa nggak boleh pakai mukena? Nggak pada tempatnya. Ya, kalau orang Ramadan sholat pakai celana, banyak. Ntar kita umroh Bang, amin, amin. Mekah, Madinah, lihat orang-orang Cina sembahyang, Muslim dari pakai celana, anak pakai kaos kaki, baju, ya udah pakai kerudung. Kayak bini kita mau ke mall, sholatnya begitu. Ya dia mungkin dapat pelajarannya kayak gitu, ya sudah. Orang perempuan pakai celana tuh boleh. Kalau sampai menceritakan bentuk tubuh itu bisa sampai makruh, bahkan bisa sampai haram. Tapi kalau pakai celananya ya sekedar gombrang gitu, itu paling tinggi itu ya khilaful aula, yang tinggi kurang bagus, ya boleh celana-celana gombrang. Tapi kalau pakai ketat gitu, pakai apa namanya itu, legging apa ya, legging ya, minimal makruh, minimal bisa sampai haram perempuan. Kalau laki-laki boleh-boleh saja. Banyak kiai-kiai pakai celana, banyak. Walaupun celana itu bukan budaya Indonesia, nah, bukan. Celana itu budaya Barat. Dasi, jas itu bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia ya sarung, songkok hitam. Makanya kalau kita haji, songkok hitam kita banyak banget diincar orang, dipinta songkok hitam. Sarung, saya lagi pakai sarung disuruh copotin, lah saya telanjang katanya. Diminta, entar dulu, tapi saya kasih, tetap saya kasih. Saya minta nyegat di jalanan, minta sarungnya, pakai bahasa Arab bukan, bahasa Inggris bukan, tapi saya paham sarung saya ditarik-tarik, diminta gitu. Ya saya ganti, saya kasih, orang yang suruh nungguin, wirong. Dibagi duit 20.000 nggak mau, Bang Amin, karena nggak ada harganya 20.000 di sini. Kagak ada, mau tukerin berapa? Kagak ada yang mau nukerin. Tapi kalau 50.000 laku, mau dia 50.000 mau dibagi 50.000. Karena kalau kita beli pakai duit kita paling kecil 50.000, 100.000. Cuma kalau kita nyebutnya duit apa? Rupiah hanya duit kita ya. Kalau di sana duit apa? Salah, Jokowi. Boleh ya, beli pakai duit Jokowi, boleh pakai duit Jokowi gitu. Berarti emang Pak Jokowi emang hebat, emang di mana dikenal orang. Saya nggak ngomongin politik, ngaji. Udah selesai ya politik. Dia juga udah kagak ngapa-ngapain, udah kagak jadi presiden, udah enggak. Titik. Ikut ngaji dia, bener. Ikut ngaji dia. Balik lagi. Senang banget dia. Ya. Kita lanjutin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nutupin aurat. Fa in ajaza an satriha shalla ariyan. Kalau kok dia nggak ada sama sekali yang dibuat nutupin aurat, nggak ada. Udah mutlak nggak ada sama sekali buat nutupin aurat, kagak ada, bagaimana? Sholat harian, sholat telanjang, yang bulat, sah, dan menariknya tidak perlu iadah. Ntar kalau ada pakaiannya, tidak perlu. Cakep.
Wala yu'mi birruku'i wasujudi. Tamma yatimu bal yatimuha wala i'adata alaihi. Tidak perlu i'adah. Ketika ruku ya ruku saja sudah. Ketika sujud ya sujud saja, nggak perlu pakai isyarat. Ruku ya rukunya secara sempurna. Udah kelihatan guru gundal gandul. Ya, memang nggak ada yang mau tutupin. Kalau ada yang minjemin terima. Tapi kalau ada yang bagi nggak wajib nerima. Likibaril minnati, karena gedenya pengungkit-ungkit. Tapi kalau dipinjemin terima. Mau sholat pak saya, tapi nggak ada pakaian sama sekali. Masa saya sholat pakai daun pisang pak, nutupin aurat. Saya pinjemin sarung, terima. Terima kasih pak. Tapi kalau nih saya bagi sarung buat sholat, tidak wajib nerima. Enggak pak, saya nggak mau nerima kalau dibagi. Kenapa? Likibaril minnati, gedenya pengungkit-ungkit. Orang kok kurang ajar banget. Kemarin kalau kagak saya beli sarung telanjang ente kayak orang gila di jalanan diseplatin bocah. Itu namanya gedenya pengungkit-ungkit. Nah, orang kalau punya jasa sama orang lain, dia akan jadi budak orang itu. Tapi kalau kita nggak punya jasa sama orang lain, atau kita tidak pernah berutang jasa sama orang, hidup kita bebas. Kita bebas. Itu siapa yang bilang? Banyak. Imam Ghazali yang ngomong begitu. Banyak. Kitab Al-Hikam ya bicara begitu. Contoh ini. Walaupun orang hidup harus saling benar-benar baik. Pak Fauzi, Bang Rijal itu baik banget sama saya. Sangat luar biasa baiknya. Bang Amin, baik banget. Suatu saat saya diundang sama beliau. Lagi meriang juga saya datang. Kenapa? Karena saya takut. Saya punya utang jasa sama dia. Dia baik banget sama saya. Kalau kagak datang kagak enak. Ada kata-kata gak enak. Jadi kita terikat, terbelenggu. Tapi kalau Bang Haji Aziz misalnya, orang yang cuek sama saya, nggak kenal saya, ngaji juga kagak pernah, sama sekali nggak pernah ngaji. Misalnya Bang Haji Aziz, saya kenal sama dia juga kagak, dia sama saya juga kagak open. Suatu saat Bang Haji Aziz ngundang, barengan sama Bang Emi yang ngundang. Saya rasa saya lebih dekat sama Bang Emi, ya saya datang ke Bang Emi. Kenapa? Karena nggak ada urusan sama dia. Kita nggak terikat sama orang ini karena kita tidak utang jasa sama orang itu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran dikatakan qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Kalau kita tuh kagak mau bagi, minimal omongan kita yang enak daripada kita bagi tapi diungkit-ungkit. Nah, itu sakit. Banyak itu ya pengemis yang masih gagah ya, nggak bagi udah nggak bagi. Jangan pakai ngatok, gua ngemis, jangan. Udah lu nggak bagi udah. Tapi kita bagi di 2.000, tapi kita kata, gua ada abang sama saya, abang pakai ngemis gagah kayak gitu. Ini saya bagi 2.000, sakit hati orang. Bahkan kalau kita boleh buka semua kitab fikih, dihajiin, diumrohin tuh kagak wajib nerima Bang Abin, nggak wajib nerima. Seumpama misalnya saya ini miliarder, duit saya banyak, karena saya sayang sama jamaah musola Al-Falah, saya berangkatin haji satu-satu gantian. Untuk yang pertama yang namanya A duluan, besok namanya B, besok namanya C, yang namanya Z paling belakang, Zainuddin. Termasuk Haji Zain di belakangan ini namanya dari Z. Bontot. Ini kan apa namanya, umpama, ini menghayal ya, andai kata. Pak Yatman termasuk belakangan itu. Nah terus ada yang nolak sama saya gini,
Enggak guru, saya nggak mau diberangkatin haji, nggak mau saya. Enggak apa-apa, gratis tinggal berangkat. Enggak, saya nggak mau. Itu nggak dosa dia, nggak dosa sama sekali. Kenapa? Lagi-lagi likibaril minnati, gedenya pengungkit-ungkit. Orang itu nggak selamanya baik sama kita. Pagi baik belum tentu malam, malam baik belum tentu siang. Selisih aja pendapat. Ya Allah, sakitnya luar biasa. Lu lagi mau kurang ajar sama gua. Kagak mikir lu pakai songkok putih dari mana kalau bukan dari gua? Coba dah. Lu pakai songkok putih, lu keliling tawaf Ka'bah, lu sa'i dari mana kalau bukan dari gua? Lu pendepak gak bisa balas jasa gua. Nah, coba deh, itu bahasa Betawi kan udah mentok banget itu. Ya, udah mentok banget, sakit banget. Lu pendepak kagak bakalan lu bisa jalan balas jasa gua. Kagak bakalan lu lengkap rukun Islam lu 5 kalau bukan dari gua. Sampai lindung berbulu kagak bakalan lu bisa haji. Ada lindung yang berbulu? Kagak ada ya? Itu jadi peribahasa kan? Jadi bahasa Betawi itu udah mentok banget itu. Sampai lindung berbulu belum kagak bakalan lu bisa berangkat haji kalau bukan dari gua. Kayak apa sakitnya? Oke Pak, saya ganti. Lalu bisa ganti. Tapi bagaimana cara lu ganti lu bisa tawaf Ka'bah? Oh, tetap aja sakit. Makanya nggak wajib kita nerima pemberian diberangkatin haji. Tetapi kalau kita dibagi duit sama orang, duitnya kita terima dan duit itu cukup bakal haji, wajib dibuat haji. Saya nggak usah Pak, nggak usah diberangkatin haji. Lah terus bagi duit aja. Orang-orang biarin dah pakai songkok putih, saya mau hitam nggak apa-apa, yang penting duit saya banyak. Ya udah, saya bagi. Berapa duit? Haji 60 juta. Nih kamu saya kasih 60 juta. Kan udah megang duit nih. Udah jadi orang mampu apa belum? Udah, buat berangkat haji. Jadi wajib haji. Namanya punya duit bakal haji, udah mampu. Ini disebut manis tato'a ilaihi sabila. Dia wajib haji tetap. Ya diungkit-ungkit juga. Nah, orang yang punya utang jasa itu terbelenggu. Tapi kalau kita nggak punya utang jasa, kita bebas. Tapi soalnya kita kan makhluk apa? Sosial. Yang satu dengan lainnya saling keterkaitan. Makanya yang wajar. Kalau kita udah bagi ya sudah, jangan diungkit-ungkit. Ya kita yang dibagi juga, yang dikasih, yang dipinjemin tahu diri, jangan songong gitu. Paham ya? Jadi kan hidup enak. Yang udah bagi ya udah, diungkit-ungkit malah jadi rugi, kita nggak ada pahalanya, ya toh? Nah, cuman yang dikasih, yang dibagi itu juga tahu diri, yang sopan, yang baik gitu. Jangan udah dibagi nyakitin yang bagi, jangan juga songong banget. Boleh Pak Haji? Masalah sholat nih. Boleh. Ini ada seorang imam, dia nggak ngerti tomanina, dan nggak ngerti sunat abad, dan nggak ngerti sempurnanya sujud itu gimana? Jangan jadi imam. Itu kan dia Jangan jadi imam. Jadi makmum aja, jangan jadi imam. Orang sebagai jamaah gimana tuh? Kalau dia udah maju ke depan, jangan dikasih. Ya, jangan. Kan gini, Pak Haji terpilih secara sah menjadi ketua mushola. Di situ ada perangkatnya. Perangkatnya itu apa ya? Pengurus, ada sekretaris, ada bendara, ada humas, ada seksi ubudiyah tentunya ya secara lengkap. Punya otoritas, bukan kita mau monopoli mushola. Cuma ya dipilih imam yang baik, yang bacaannya benar, minimal ngerti, fikihnya ngerti. Nah, orang itu lebih baik jadi makmum daripada jadi imam. Saya ini kan udah dipanggil kiai di mana-mana. Ada yang manggil buya, bukan buaya, bukan buya. Kiai macam-macam, ajengan macam-macam udah. Guru, orang Betawi itu guru udah paling tinggi itu, panggilan guru udah paling tinggi. Iya, itu guru. Engkong Kendor Ali panggilannya engkong guru.
Kiai Muhajir panggilannya guru. Jadi saya dipanggil guru. Tapi saya yang sudah kayak gini aja dipanggil orang disebut, saya tetap nggak mau imam. Kalau bisa yang lain aja. Enakan jadi makmum. Ibarat kita penumpang itu enak, penumpang tuh bisa tidur. Tuh, supir yang fokus harus punya SIM, harus tahu jalan, harus bisa mengoperasionalkan mesin mobil. Mobil matic bagaimana, mobil manual bagaimana, mobil listrik bagaimana, kan harus tahu. Kalau imamnya kagak tahu, sama dengan supir yang kagak tahu jalan. Mau ke Surabaya nyasar sampai ke Kalimantan, kan repot. Nah itu jangan makanya. Ya kita udahlah nyadar diri aja. Yang tua, yang muda sama saja. Artinya yang tua begini, jangan mentang-mentang tua, ada yang muda nggak dikasih kesempatan. Padahal dia mungkin lebih pinter. Jangan mentang-mentang muda karena pinteran menyelonong yang tua kagak dia hargai. Itu juga jangan, itu jelek. Jelek itu nggak ada adabnya. Yang muda kalau sudah dipersilahkan, ayo kamu aja jadi imam, bapak aja, kamu anak pondok, bacaannya bagus, hafalannya lebih banyak, fikihnya lebih ngerti. Ya berarti maju gitu. Syarat orang sholat itu ya harus ngerti ilmunya sholat. Jangan nggak ngerti kok jadi imam. Itu namanya dolun wa mudillun. Dianya sesat dan menyesatkan. Bacaan Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya enak semua aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kan mana kebuatan mancrot. Bukan kebuatan pasai, bukan kebuatan mancrot. Lah orang ada pasai-pasainya pisan. Bagaimana pasai orang sin jadi shin? Gimana? Ihdinas syiratal mustaqim. Lah semuanya jadi shin itu. Sad nggak bisa. Sad ihdinas nggak bisa. Ihdinas jadi shin. Nasyiratul mustaqim, kacau. Ghairil maghdub. Jangan jadi imam. Jadi imam aja aman. Ya orang itu misalnya udah giginya hilang kan pasirnya udah hilang. Giginya rontok misalnya udah habis. Kan kepastian dari makhluk huruf itu pasti berkurang dulu ya. Iya. Ya kalau itu mungkin dimaklumi Pak Haji. Karena memang ada kondisi giginya ompong, gigi ompong jadi ampos, nyebut roh jadi roh. Ihdinas siratal, dimaklumin itu. Allah gak tahu itu. Kata malaikat, ya Allah bagaimana ini ompong dia biarin. Biarin. Soalnya kan bukan cuma salat dong yang berkurang, makan gak kurang. Itu coba suruh makan kacang goreng, kalau kagak dibilang makanan setan. Baba itu ya, baba, budi lu tega buat makanan setan dikasih gua. Lah kacang mbak, makanan setan. Lah gua gigit kagak pecah-pecah. Iya. Ya udah. Kasih kacang katanya makanan setan. Nah, jangan terburu-buru pengen jadi imam. Mbak Maimun Zubair kagak terburu-buru jadi imam. Gus Bah nggak terburu-buru jadi imam. Nyaman jadi makmum. Dan yang pintar bacaannya juga jangan sekali jelek-jelekin yang bacaannya kurang bagus. Itu diantara ada satu makalah itu apa? Fakihatul Qurra al-Ghibah. Fakihatul Qurra al-Ghibah tuh buah kesukaan orang yang bacaannya bagus. Buah yang dimaksud itu apa? Al-Ghibah itu ngomongin orang. Nah, saya benar-benar mesen banget sama santri-santri saya. Kamu tuh bacaannya bagus sekali. Saya jamin kamu bacanya bagus semua. Fasih luar biasa cakep-cakep. Tapi ingat itu, fakihatul Qurra al-Ghibah. Buah kesukaan orang yang bacaannya bagus itu ngomongin orang. Di tempat tahlil dia hadir. Tak disampaikan membawa acara baca Yasin dipimpin oleh Ustadz A. Nah, dia yang bacaannya bagus denger.
baca Yasinnya kurang fase, diomongin kayak gitu kok jadi ustadz. Kagak bisa bedain antara ja, za sama za. Kok dipanggil ustadz, semuanya jadi ja semua. Nah, itu namanya faqihatul qurra al-ghibah. Seneng ngomongin orang. Yang bacaannya kagak bagus dijelekin, diomongin, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Kalau kita masuk ke suatu daerah, katakan ke kampung lah, kayak saya ini, misalnya ini, saya masuk ke Pondok Ungu misalnya, misal contoh, imamnya orang yang saya kagak ngerti, saya nggak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim, sampai dipase-pasein, jadi banyak yang salah. Saya akan ikutin. Kan saya ikutin. Tetap saya jadi makmumnya. Terus misalnya saya ditanya sama santri, Abi dengar nggak bacanya dia? Dengar. Benar nggak menurut Abi? Nggak penting. Benar atau nggak benar menurut Abi. Tapi kan bacaannya berantakan. Jangan, stop. Jangan diomongin lagi. Kenapa? Orang itu mau jadi imam di kampung tuh udah bagus banget. Kita ini yang pinter, apa kita mau tiap hari jadi makmum di musola itu? Apa mau kita jadi imam di musola itu? Johor, asar, maghrib, isya, subuh, coba kamu istiqomah kayak dia yang istiqomah. Sudah, Allah tuh maha pengampun, Allah tuh maha penyayang. Sudah, kita ikutin saja. Itu lebih bijak gitu. Apalagi kita yang kagak bisa apa-apa. Saya pernah masuk satu kampung begitu, pernah. Membacanya kok belepetan banget, sudahlah. Terus ada yang nanya gitu, kok diikutin? Ya insya Allah diterima sama Allah. Allah tuh maha baik. Dia mau sholat aja udah bagus banget. Dia mau ngimamin di tempat kayak gini kagak ada yang bayar, kagak ada yang gaji, tuh udah bagus banget. Tapi jangan tergere-gere, serobot maju kalau masih ada yang lebih bagus. Jangan seruduk kalau masih ada yang lebih bagus. Kalau nggak ada emang dia yang bisa kayak gitu, ya sudah, mau diapain? Enggak, alhamdulillah saya nggak pernah jelekin orang bacaan secara langsung, bacanya enggak. Ya paling saya ingetin di umum, kalau kita baca yang pendek dipendekin, yang panjang dipanjangin, gitu udah cukup itu secara umum. Walaupun saya puluhan kali, mungkin ratusan kali dengar orang baca Yasin, bacanya nggak bener, itu sering banget. Ya sudah, mau diapain? Ya udah, emang dia bisanya kayak gitu, ya sudah, biarin. Nah, gitu ya. Enak. Jadi kita belajar, bukan cuma bapak-bapak, termasuk saya. Kita harus belajar. Termasuk saya. Belajar jadi orang yang bijak sana. Ya, bijak, yang hatinya lembut, hatinya baik, yang tidak gampang nyala-nyalain orang. Ya, gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutin lagi tahun depan ya. Bener, tahun depan. Hah? Oh belum, masih lama. Masih lama ya. Udah tahun depan, baik. Ya. Sekarang tanggal berapa? 22. Oh iya, masih ketemu lagi 29 berarti emang ya, 29. Ya. Ya udah, baik. Mudah-mudahan barokah, manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.